Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Saat ini saya akan memberikan materi terkait perilaku bullying. Pernahkah kalian mengalami perundungan? Pernahkah kamu dimusuhi atau dikucilkan oleh temanmu? Atau pernahkah kamu tidak diajak tanpa alasan? Dan pernahkah kamu mengejek nama mereka dengan nama khusus? Bagaimana rasanya ketika kamu dihina, dikucilkan, dimusuhi tanpa sebab oleh temanmu? Dan bagaimana rasanya ketika kamu memusuhi atau memukul atau mengejek temanmu? Mari kita ulas bersama-sama terkait dengan perilaku bullying. Akan menjelaskan apa itu pengertian dari bullying. Pengertian bullying di mana tindakan seseorang atau kelompok dilakukan secara berulang kali dengan tujuan sengaja melukai seseorang. Ada tiga indikator yang dalam perilaku bullying ini. Yang pertama, mengintimidasi. Yang kedua, penghinaan perasaan tidak berharga. Dan yang ketiga, mengganggu. Di mana indikator yang pertama, mengintimidasi merupakan tindakan yang menakut-nakuti dan menggertakkan yang menyebabkan seseorang merasa takut. Sedangkan indikator yang kedua, penghinaan perasaan tidak berharga adalah tindakan yang merendahkan seseorang dengan menyerang kehormatan. Dan yang terakhir, indikator yang ketiga yaitu mengganggu merupakan ucapan verbal yang mengandung perilaku seperti mengusik terus-menerus. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan indikator bullying. Indikator yang pertama ada mengintimidasi. Mengintimidasi adalah tindakan untuk menakut-nakuti dan menggertakkan yang menyebabkan seseorang merasa takut seperti mengucilkan, mengabaikan, mengancam, dan mendiam. Sedangkan indikator kedua yaitu penghinaan perasaan tidak berharga, di mana penghinaan ini adalah tindakan merendahkan seseorang dengan menyerang kehormatan seperti memandang sinis, kemudian mempermalukan di depan umum, kemudian menghina, dan merasa tidak pantas dihormati. Indikator yang ketiga yaitu mengganggu, di mana ucapan verbal yang mengandung perilaku seperti mengusik terus-menerus, memanggil nama dengan nama yang khusus yang menyakitkan, kemudian menuduh dengan menjelaskan pada orang lain hal yang tidak benar, yaitu seperti gosip, memfitnah gitu ya, kemudian menceritakan hal-hal tidak sesuai dengan fakta. Apa aja sih yang termasuk jenis-jenis bullying? Ya, yang pertama perundungan fisik yang ditandai dengan adanya sentuhan fisik atau melukai bagian fisik seperti memukul, menjewer, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua perundungan verbal di mana dalam bentuk lisan menggunakan kata-kata seperti berbicara kasar, mengumpat dan memberikan julukan nama-nama julukan. Sedangkan perundungan sosial seperti mengucilkan, kemudian memusuhi tanpa sebab, dan mengintimidasinya. Jenis-jenis yang keempat, cyberbullying, di mana seseorang akan memberikan komentar-komentar atau kritikan atau mengunggah video di media sosial. Perundungan seksual, di mana perundungan seksual ini termasuk bullying seperti memanggil atau catcalling gitu ya, memanggil-manggil kata seperti hai cantik, hai cowok, seperti itu. Nah, tempat terjadinya bullying di mana aja sih? Ternyata ada empat tuh ya. Pertama ada di cyber yang sudah saya jelaskan tadi, di mana terdapat di media sosial. Di mana saat ini siswa sering sekali menggunakan media sosial dan itu sangat berkaitan erat dengan adanya bullying juga. Di mana ketika kita mengunggah video akan terlihat misalkan gendut gitu. Nah, di komen oleh teman-temannya, ih dasar gendut. Nah, kata-kata seperti itulah juga termasuk dalam cyberbullying. Kemudian di rumah. Kenapa bisa di rumah? Bisa saja karena antara anak dan orang tua bisa jadi kan mengalami bullying, di mana orang tua mengatakan anaknya bodoh sekali kamu. Nah, itu anaknya mengalami bullying dan atau sebaliknya. Kemudian di sekolah. Di sekolah sering sekali terjadi perilaku-perilaku bullying antara teman, kemudian siswa dan kemudian sesama guru juga, dan terakhir ada di lingkungan masyarakat. Ya,
Ada tiga dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Kira-kira korban bullying ini sering mengalami apa sih? Ya, pertama tentunya akan mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Kesakitan fisik jika dia mengalami bullying fisik, sedangkan psikologis dia akan mengalami sakit hati, kecemasan, seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan timbulnya rendahnya percaya diri seseorang. Dia merasa malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, dan mengalami takut ke sekolah. Korban juga sering mengasingkan diri dari sekolah, sehingga dia akan menderita ketakutan sosial. Paling parahnya, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Nah, ini perlu diperhatikan dan dipahami. Yang kedua, pelaku bullying. Dampaknya apa ya? Nah, ternyata ada dampaknya loh. Yang pertama, pelaku perundungan bullying akan mengalami atau belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan maupun mengancam anak lain. Nah, ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal. Wah, ini yang berbahaya ya anak-anak dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Yang ketiga bagi saksi, apa sih dampaknya saksi itu menjadi saksi di dalam bullying itu? Dia akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran bahwa ada bullying, dia akan merasa bersalah pada dirinya bahwa dia tidak bisa membantu temannya seperti itu. Dia merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dampak mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target selanjutnya, target perundungan selanjutnya daripada tugas akademik. Nah, pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif, kemudian ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, dan jangan lupa juga katakan stop bullying dan hindari bullying, dan memahami dan menerimakan perbedaan tiap individu di lingkungan teman sebaya. Ikut membantu teman yang menjadi korban atau menjadi seorang pembela gitu ya. Walaupun menjadi saksi tapi tidak bisa menjadi membela, itu juga berbahaya. Saling mendukung satu sama lain. Kemudian merangkul teman yang menjadi korban bullying. Nah, menjadi korban bullying itu kita tidak perlu menjauhinya, malah kita perlu merangkul agar dia termotivasi, bisa bangkit dan bisa melawan dari pelaku-pelaku bullying. Nah, kesimpulan yang saya dapat berikan bahwa perilaku bullying itu kerap sekali dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mengalami dan mendapatkan dampak yang negatif bagi pelaku juga, korban dan saksi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengurangi atau mencegah adanya perilaku bullying di lingkungan sekitar kita. Nah, demikianlah presentasi mengenai perilaku bullying, materi bullying. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.